Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana pada kesempatan hari ini akan kita bahas materi teks prosedur kompleks. Untuk itu silakan kalian mengikuti dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku, yang pertama terkait dengan teks prosedur kompleks, yaitu pengertian dari teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks atau bacaan yang berisi prosedur atau tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan secara urut. Nah, urut di sini mengandung maksud bahwa urut dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, apa yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Seperti dalam pengertian tadi, bahwa tujuannya adalah mengerjakan sesuatu dengan langkah yang urut. Urut dari prosedur yang pertama sampai dengan prosedur yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, struktur dalam teks prosedur kompleks. Struktur dalam teks prosedur kompleks itu yang pertama, judul. Jadi judul ini merupakan prosedur atau kegiatan atau langkah-langkah apa yang ingin dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan perintah yang ada. Ini yang pertama, judulnya. Kemudian yang kedua itu berupa pendahuluan, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian struktur yang ketiga itu berupa bahan atau alat. Bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut apa saja. Alat yang digunakan juga menggunakan alat apa saja. Nah, itu disampaikan dalam struktur yang ketiga. Kemudian yang keempat itu berupa tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan atau sesuatu sesuai dengan prosedur tadi, itu mesti harus memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Disampaikan runtut dari awal sampai akhir. Terus yang terakhir, muncullah di sana adanya langkah-langkah. Langkah yang pertama harus bagaimana, langkah yang kedua harus bagaimana, dan seterusnya sampai dengan langkah yang terakhir, urut dari awal sampai dengan langkah yang terakhir. Kemudian yang terkait dengan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur kompleks. Nah, dalam teks prosedur kompleks itu kaidah kebahasaan yang digunakan itu yang pertama yang berupa unsur manusia. Manusia ini yang melakukan kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang ada atau prosedur yang disampaikan. Itu unsur manusia atau yang merupakan pelakunya. Kemudian yang kedua, ini berupa kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Jadi perintah untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan prosedur yang telah dipersiapkan. Kemudian yang ketiga, berupa verba material dan juga berupa tingkah laku. Jadi ada material yang mau digunakan untuk pelaksanaan prosedur itu, dan juga ada tindakan atau tingkah laku yang harus dilaksanakan oleh pelaku tersebut dalam prosedur yang telah dipersiapkan. Terus yang terakhir ini berupa partisipan manusia. Jadi orangnya atau manusianya atau pelakunya yang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur. Kemudian anak-anakku terkait dengan macam-macam kalimat perintah tadi ya dalam prosedur kompleks itu bisa berupa yang pertama kalimat perintah biasa.
Ini perintah biasa yang sering kita laksanakan, sering kita gunakan. Contohnya misalnya, usirlah si preman itu, usirlah si penjahat itu, tolong kalian keluar. Nah, itu merupakan perintah. Kemudian yang kedua, ini kalimat perintah yang berupa permintaan. Contohnya, coba ambilkan kapur itu, tolong ambilkan kertas itu, tolong kalian diam sebentar, dan lain sebagainya. Itu contoh kalimat perintah yang berupa permintaan. Kemudian yang ketiga, kalimat perintah yang berupa ajaan. Ini mengajak untuk melakukan sesuatu. Contoh, marilah kita ke masjid sekarang, marilah kita belajar, marilah membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Itu yang berupa ajaan, jadi mengajak untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir, kalimat perintah juga bisa berupa kalimat perintah larangan. Larangan untuk melakukan sesuatu. Contoh, jangan merokok di sini, jangan membuang sampah di sini, jangan membuat gaduh di sini, jangan membuat onar di sini. Nah, itu semua contoh kalimat perintah yang berupa larangan. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk materi teks prosedur kompleks hari ini cukup sampai di sini. Terkait dengan contoh-contoh teks prosedur, nanti kalian bisa membuka modul yang sudah saya upload, sudah saya share di Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.